sebuah kampung terpencil di kaki Gunung Gondo mulai mengalami kejadian ganjil setelah seorang warga menemukan kerangka manusia saat menggali sumur. Sejak malam itu, suara gamelan tua terdengar dari hutan. Sosok berambut panjang melintas di depan rumah. Warga dan ternak-ternak ditemukan mati. Teror semakin menjadi saat satu persatu warga menghilang setiap malam Jumat Kliwon. Semua jejak mengarah ke satu tempat, tanah kosong yang dulunya disebut sebagai Alas Gondo. Sebuah hutan keramat yang dibakar habis oleh leluhur desa karena diyakini menjadi tempat perjanjian berdarah. Sebelum lanjut, bantu subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita seram lainnya. Di kaki Gunung Gondo, tersembunyi sebuah kampung kecil bernama Kampung Gondo. Kampung ini terpencil, sunyi, dan dikelilingi hutan lebat yang sejak lama disebut Alas Gondo. Konon katanya, hutan itu telah disegel oleh para leluhur, tapi tak seorang pun tahu alasannya pasti. Warga hanya tahu satu hal: jangan pernah melewati batas pohon asem besar, apalagi saat malam tiba. Suatu hari, seorang warga bernama Pak Suparjo menggali sumur di belakang rumah. Baru sedalam 2 meter, ia menemukan tulang belulang manusia. Pikirnya, itu kuburan zaman penjajahan. Tapi sejak itu, kampung yang tenang mulai berubah. Malam pertama setelah penemuan itu, terdengar suara gamelan Jawa kuno dari arah hutan. Irama pelan, mengalun seperti upacara adat kuno. Warga mengira itu halusinasi. Tapi malam berikutnya, suara itu terdengar lagi lebih dekat. Seakan berasal dari tengah kampung. Bayi menangis tanpa sebab. Ternak mati mendadak. Rangga, pemuda kampung yang penasaran, mencoba menyelidiki bersama sahabatnya Bowo. Mereka menemukan bahwa suara gamelan selalu terdengar menjelang malam Jumat Kliwon. Seorang dukun tua Mbah Warsi memperingatkan mereka. Jangan ganggu tanah itu. Itu bukan kuburan biasa. Itu bekas perjanjian. Mbah Warsi akhirnya membuka kisah lama dahulu. Saat kampung ini baru terbentuk, leluhur mereka membuat perjanjian dengan sosok perempuan bernama Nyai Gondo, penunggu hutan yang diberi sesajen dan tumbal tiap tahun. Tapi suatu hari, ritual gagal dilakukan. Hutan dibakar untuk memutus perjanjian. Tapi arwah Nyai Gondo tak pernah benar-benar pergi. Teror meningkat. Warga bernama Budarmi melihat perempuan berambut panjang duduk di atas atap rumahnya. Wajahnya seperti hangus, terbakar. Seorang anak kecil menghilang setelah buang air di belakang rumah. Dan yang lebih mengerikan, bayangan besar dengan mata merah terlihat berdiri di antara pepohonan setiap malam Jumat Kliwon. Rangga menemukan catatan milik kakeknya yang ternyata pernah menjadi juru kunci desa. Dalam catatan itu, disebutkan bahwa sumur tempat tulang ditemukan adalah titik pusat perjanjian. Jika digali, segel akan terbuka, dan Nyai Gondo akan menagih tumbalnya yang tertunda. Malam puncak pun tiba. Jumat Kliwon berikutnya, kampung seperti dikunci kabut. Gamelan berbunyi nyaring. Sebelum lanjut, bantu subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita seram lainnya. Terdengar suara perempuan menangis dan tertawa bersamaan. Di tengah lapangan, muncul sosok Nyai Gondo. Tubuhnya hitam setengah terbakar, matanya merah darah, dan ia membawa payung tua dari daun kelapa yang masih menetes darah. Ia memanggil nama Rangga. Warga panik. Beberapa kesurupan. Pohon asem besar di pinggir kampung roboh sendiri. Rangga, yang sudah putus asa, akhirnya membaca ulang ritual penutup di catatan kakeknya. Untuk menyegel kembali, dibutuhkan tumbal darah dari keturunan asli leluhur, dan itu adalah Rangga sendiri. Dengan kesadaran penuh, Rangga melakukan ritual terakhir di sumur itu. Ia mengiris telapak tangannya, membaca mantra penutup, dan tubuhnya ditelan cahaya merah menyala. Suara gamelan berhenti.
Kabut hilang. Keesokan harinya, kampung kembali sunyi. Tak ada satupun warga yang berani bicara soal malam itu. Nama Rangga hanya dikenang dalam doa. Mereka pikir teror telah berakhir. 3 tahun telah berlalu sejak malam berdarah itu. Kampung Gondo kini tampak lebih hidup. Rumah-rumah diperbaiki. Warga baru berdatangan. Yang tahu masa lalu kampung memilih diam. Sumur tua ditutup dengan semen, tapi tak ada yang menyentuh. Pohon asam besar yang kini tumbuh kembali, meskipun dulu tumbang sendiri. Anehnya, pohon itu seolah tumbuh lebih cepat dari pohon lain. Daunnya hitam mengkilat, dan siapapun yang tidur dekat pohon itu pasti bermimpi buruk. Sebelum lanjut, bantu subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita seram lainnya. Rani, seorang mahasiswi antropologi dari kota, datang ke kampung Gondo untuk meneliti desa trauma pasca kejadian mistis. Ia tak percaya pada hal mistis dan semakin tidak percaya ketika membaca tentang Nyai Gondo dan pengorbanan. Rangga di arsip koran lokal. Warga lama memperingatkan Rani untuk tidak bertanya-tanya, tapi rasa ingin tahunya terlalu besar. Ia mulai menelusuri rumah tua milik Rangga yang kini terbengkalai, namun masih menyimpan lukisan aneh di dinding. Lukisan itu seolah memudar dan berganti posisi sendiri. Beberapa malam setelahnya, suara gamelan terdengar lagi. Tapi hanya Rani yang mendengarnya. Ia merekam suara itu dan mendapati suara perempuan berbisik dalam bahasa Jawa kuno. Seorang warga tua akhirnya mengaku, "Itu bukan gamelan, itu panggilan, dan kamu sudah dipilih." Rani mengalami gangguan setiap malam. Bayang-bayang Rangga muncul di cermin. Wajahnya pucat, matanya seperti ingin memperingatkan. Ia mulai melihat sosok perempuan berjubah hitam berdiri di pojok kamarnya. Setiap malam semakin dekat, semakin nyata. Malam Jumat Kliwon datang, gamelan kembali berbunyi. Dan kali ini semua warga mendengarnya. Tanah di sekitar sumur lama retak, mengeluarkan uap panas, dan dari dalamnya muncul asap hitam seperti kabut pekat. Sosok Nyai Gondo muncul lagi, tapi kini lebih utuh tubuhnya. Tidak lagi terbakar, matanya tidak hanya merah, tapi menyala terang seperti bara. Darah Rangga belum cukup, katanya lirih, karena pengkhianatan belum ditebus. Rani mendapati kenyataan mengejutkan. Ia adalah cucu dari kakek Rangga, adik dari garis keturunan leluhur desa, yang dulu pernah lari dari kewajiban ritual. Nyai Gondo mengincar darahnya untuk menyelesaikan perjanjian lama yang terputus setengah. Warga satu persatu kesurupan. Langit menghitam meski belum malam, dan waktu terasa beku. Dalam kekacauan itu, Rani menemukan kitab ritual lama di bawah rumah Rangga, bersama potongan kertas yang ditulis oleh Rangga sendiri sebelum menghilang. Jika kau membaca ini, berarti segel belum sempurna. Aku gagal, tapi kau bisa menyelesaikannya. Jangan percaya semua bisikan. Nyai Gondo bukan satu-satunya yang terikat di sini. Ada yang lebih tua dan lebih lapar. Kini Rani punya dua pilihan. Menyelesaikan ritual penyegelan dengan mengorbankan dirinya seperti Rangga, atau membuka segel seluruhnya agar perjanjian benar-benar berakhir, meski artinya mengorbankan seluruh kampung. Rani berdiri di tengah pusaran angin, kitab ritual di tangan. Darah menetes dari pergelangan tangannya. Nyai Gondo menatapnya dari atas sumur, tersenyum. Kita mulai dari awal. Rani berdiri tepat di tepi sumur tua yang kini sudah terbelah. Dari retakannya keluar asap panas dan suara gemuruh, pelan seperti napas dari dalam bumi. Kitab ritual di tangannya bergetar, seolah menolak dibaca lebih lanjut. Di sekelilingnya, tanah mulai retak membentuk pola lingkaran aneh yang bersinar merah redup. Daun-daun gugur tanpa angin, dan udara terasa seperti tertahan. Suara gamelan terdengar lagi. Tapi kali ini pelan, seperti dimainkan dengan jari yang meleleh. Nada-nadanya sumbang, seakan menahan jeritan di balik setiap dentingannya dari kabut hitam di belakang sumur. Nyai Gondo muncul perlahan, anggun dan menyeramkan. Rambutnya menjuntai seperti akar pohon basah, matanya tak lagi merah, tapi kosong. Putih seluruhnya,
seperti tak lagi milik manusia atau makhluk hidup. Tubuhnya setengah terbakar, tapi sisi lainnya seperti terbuat dari daging yang terus tumbuh dan bergerak sendiri. Ia tak bicara, ia hanya menunjuk ke arah dada Rani. Rani gemetar, tapi bibirnya mencoba membaca ulang mantra penutup dari kitab. Namun, setiap ia menyebut nama Gondo, suara gamelan semakin nyaring, dan matanya mulai berkunang. Dunia seolah terbalik. Ia mendengar bisikan, "Kau bukan korban, kau adalah penjemput." Mendadak, bayangan Rangga muncul di belakang Rani, berdiri diam di antara asap. Namun wajahnya tidak seperti dulu, pucat, kosong. Ia tidak bicara, tapi tangannya menunjuk ke arah sumur. Rani menoleh, dan dari dalam sumur, tangan-tangan mulai keluar satu persatu. Tangan anak kecil, tangan wanita tua, tangan yang terlalu panjang untuk ukuran manusia. Mereka semua merangkak pelan, tidak agresif tapi penuh keinginan untuk naik ke dunia. Rani membeku. Dari dalam sumur, satu suara lirih terdengar, sangat pelan tapi menusuk. Bukan kamu yang kami minta, tapi kamu yang membuka jalan. Sebelum lanjut, bantu subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita seram lainnya. Tanah bergetar, langit berubah merah gelap. Kitab ritual meledak menjadi abu di tangan Rani, dan tiba-tiba semua sunyi. Tak ada gamelan, tak ada angin, hanya suara napasnya sendiri. Lalu dari arah belakang, terdengar suara perempuan dewasa, pelan, lembut seperti ibu membangunkan anak. Bangun, anakku, sudah waktunya kau kembali. Rani menoleh, tapi semua menjadi gelap, dan hanya satu suara terakhir yang ia dengar. Gerbang Gondo telah terbuka. Rani membuka matanya. Ia terbaring di tengah hutan, tepat di bawah pohon asem besar. Daunnya hitam, batangnya basah, seperti baru saja disiram darah. Di sekitarnya, tidak ada suara burung, tidak ada jangkrik. Hanya suara dedaunan, gugur satu per satu. Sebelum lanjut, bantu subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita seram lainnya. Rani berdiri perlahan. Kakinya penuh lumpur, tangannya kotor oleh tanah. Tapi ia masih hidup. Namun, kampung Gondo sudah tak ada. Rani berjalan menyusuri kampung kosong. Di setiap rumah, ia melihat sosok dirinya sendiri. Refleksi, bayangan, atau mungkin versi lain dari masa lalu. Semua membisikkan hal sama. Kamu bukan penyelamat. Kamu kunci pintu mereka. Ia mulai sadar, dirinya bukan hanya penerus darah leluhur, tapi juga pembuka jalur antara dunia manusia dan dunia bawah. Mantra yang dibacanya tidak menyegel, tapi membuka kembali perjanjian ribuan tahun yang dikubur dalam mitos. Malam tiba, langit berubah ungu kelam, bintang-bintang hilang, dan dari dalam sumur, cahaya merah menyala seperti bara api. Muncul kabut putih yang bergerak seperti punya nyawa, dan untuk pertama kalinya, makhluk-makhluk dari alam Gondo menampakkan diri sepenuhnya. Seorang anak kecil tanpa bola mata, wajahnya dipenuhi tangan kecil. Perempuan berwajah setengah wayang, mulutnya menirukan gamelan, dan yang paling mengerikan, Ki Jangkung, sosok raksasa tinggi, setinggi pohon, dengan wajah hitam bertanduk dan leher digantung gong berkarat yang berdarah setiap kali dipukul. Mereka berjalan pelan keluar dari sumur, menyebar ke seluruh kampung, seolah mencari tubuh untuk ditempati. Di tengah kekacauan, Rani mendengar suara Rangga memanggil dari balik kabut. Ia berlari dan mendapati Rangga terikat di altar batu. Tubuhnya setengah membatu, setengah hidup. Matanya menyala seperti bara kecil. Aku gagal, Rani.
Tapi kamu bisa selesaikan ini. Gerbang belum tertutup. Tapi kalau kau tutup sekarang, semua jiwa yang terperangkap, termasuk aku, akan musnah. Rani harus memilih. 1. Menutup gerbang, mengorbankan seluruh makhluk dan semua arwah, termasuk Rangga. 2. Membiarkannya terbuka dan mencoba menawar perjanjian baru dengan Nyai Gondo, walau artinya menjadi penjaga baru gerbang selamanya. Rani berdiri di hadapan sumur yang menyala. Kitab ritual lama sudah terbakar. Satu-satunya alat yang tersisa adalah gong tua milik Ki Jangkung. Ia mengangkat pemukul gamelan, berdiri di tengah pusaran suara dan tangisan. Saat ia hendak memukul gong untuk menutup gerbang, suara Nyai Gondo terdengar. Jangan dengarkan dia, gerbang tidak bisa ditutup. Tapi bisa kau jaga, dan aku akan berikan semua yang tak bisa kau miliki di dunia nyata, kekuatan, pengetahuan, kehidupan abadi. Tiba-tiba, semua menjadi gelap. Suara gong dipukul 1 kali. Dentumannya menggema dan berhenti. Lalu, suara gamelan mulai lagi. Tapi kali ini, terdengar dari 2 arah, dari bumi dan dari langit.